Kalau ngomongin karakter ya, pembentukan karakter ibu itu kan kita dari sisi apa nih? Kalau ngomongin sisi mental memang ada 80% ya andilnya. Tapi lagi-lagi ketika sudah terlahir nih kan ada berapa hal ya, termasuk kayak sekitar lingkungan kan gitu ya. Dan ini akan pengaruh. Nah, kita lihat lagi nih, kita flashback ke belakang. Artinya gini, ada orang tua yang notabene itu baik-baik aja gitu ya, secara spiritual bagus, secara etika bagus, tapi anaknya kenapa nggak mencerminkan edukasi dari orang tua, atau minimal itu kenapa nggak meniru si orang tuanya gitu ya. Ini juga ada pelemahan, artinya akurasi dari 80% itu kan melemah, yang artinya setiap mental masing-masing itu juga berbeda. Lagi-lagi memang DNA itu pengaruh, tapi meskipun 80% itu juga bisa terpengaruh di posisi yang sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa terus dia punya pengaruh intervensi lebih energinya, dan dia ketika itu pelemahan, yang pelemahannya itu disumberkan oleh orang tua sendiri, itu juga akan terjadi pelemahan mental di situ. Kan kalau mental itu turun ya. Tapi kalau mungkin kontribusi berapa persen nih Bun? Saya bilang bahwa besar sekali, itu 80% andil orang tua untuk gimana caranya membuat si anak ini punya pola kan gitu ya. Karena kalau kita ngomong bayi baru dilahirkan itu kan belum punya pola. Tapi kalau karakter itu kan ada pola yang disusun atau dimasukkan kan gitu ya. Itu lewat berapa hal, termasuk DNA, terus karakter dari pendidikan si orang tuanya itu sendiri. Ini kaitannya lagi-lagi mental ya, berpengaruh. Artinya gini, seorang anak yang sudah punya karakter yang bagus ya, belum tentu mentalnya kuat dan tangguh. Nah, indikasi seorang anak itu punya mental tangguh atau kuat itu dari kasih sayang orang tua. Bukan berarti ketemu setiap hari itu sayang, belum tentu. Belum tentu juga anak-anak yang punya masalah broken home itu tidak punya penuh tangki kasih sayangnya ya. Artinya gini, ketika masalah itu intervensi dari luar itu masuk, dan kasih sayang orang tua ini nggak menunjukkan bahwa support kan gitu ya. Orang tua itu kan kalau udah si anak ini udah dewasa, ada support system minimal. Dari karakter yang sudah bagus itu, ketika mental itu lagi nggak bagus, ketika ada masalah itu ya nggak bagus ya, tapi di dalam ini masih ada support system, itu biasanya masih kuat. Si anak ini nggak mudah untuk di brainwash pihak lain, mungkin ya diintervensi oleh pihak lain dengan segala sesuatu hal yang negatif, itu biasanya mental gitu loh. Tapi kenapa ini kok penyerapannya segitu besar mama ya, orang ini, si anak ini dari baik kok tahu-tahu langsung seperti itu ya. Itu bisa jadi, dan itu akan terjadi ketika si anak ini punya mental yang lemah. Artinya butuh support system, tapi support system itu nggak mensupport dia. Support system itu nggak ada dalam dirinya. Jadi ya intervensi dari luar akan semakin besar gitu. Dan itu langsung ngeprotek, dia terproteksi bahwa dia punya karakteristik yang baru, mungkin lebih melakukan hal yang mungkin lebih, ini biasanya nggak seperti ini, sekarang seperti ini gitu ya. Biasanya positif kok sekarang negatif, biasanya nggak melakukan itu kok sekarang melakukan itu ya, seperti itu contohnya Wil. Jadi belum tentu anak kondisi broken home ya, anak-anak dalam kondisi rumah tangga orang tuanya itu utuh, artinya nggak mengalami divorce gitu ya, tapi dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, itu juga mengakibatkan pelemahan mental dan punya kendala di situ gitu loh. Nah, belum tentu juga orang-orang anak-anak yang pada notabene ini korban divorce gitu ya, atau mungkin broken home ya. Saya ngomong korban karena kan mereka ini tahu-tahu punya masalah itu kan gitu ya, efek kan. Dampaknya adalah negatif, belum tentu. Lagi-lagi support system itu sangat diperlukan oleh anak. Karakteristik yang sudah bagus, ketika mental itu dia lemah, mereka nggak dapat support system dari orang tua, juga akan nggak bagus. Tapi kalau si karakter anak ini kurang bagus ya, contohnya, tapi support sistemnya selalu ada. Bentuk kasih sayang itu macam-macam ya, perhatian, gift kayak gitu ya. Terus mungkin ngobrol dengan healing bersama-sama, itu kan termasuk salah satu support system yang harus kita adakan di setiap, bukan mungkin nggak di setiap harinya, di setiap saat ketika si anak ini membutuhkan. Kalau enggak, pasti dia punya
pelemahan mental. Dari pelemahan mental itu, ketika ada kerusakan, akhirnya intervensi dari luar itu diadopsi. Makanya karakteristiknya menjadi orang yang berbeda. Kenapa seperti ini gitu? Mungkin polemik sekarang itu beda sama, jadi gini, generasi Z ya, ataupun milenial ya, atau mungkin kalau kita membahas dalam hal ini Z ya, artinya gini, Gen Z ini kan satu yang dibutuhkan itu bukan hanya knowledge, karena dia sudah dapat itu banyak, bukan teman banyak, karena teman di handphone juga banyak sekali, sosial media ya. Terus bukan hanya orang terdekat, orang dekat juga banyak. Sekarang itu dulu mungkin ya orang satu mungkin punya sahabat cuma satu atau dua. Sekarang itu kan kayaknya orang tuh gampang akrab ya, lebih cepat humble kan, cepat kenal kan gitu ya. Karena dari pengetahuan dan wawasan kan gitu ya, karena sosial media begitu luar biasa. Yang pasti dibutuhkan adalah kasih sayang yang pasti. Artinya gini, ketika dalam hal ini ada kondisi rentan, intervensi luar itu kan sangat banyak. Kebutuhan anak ini cukup dimengerti. Karena orang tua ini merasa bahwa hal yang baik-baik saja itu terjadi ketika tidak ada masalah, kan gitu, bener ya. Ketika ada masalah konflik baru dia merasa, loh kenapa ini kan kaget. Artinya maintainnya tidak dilakukan. Contoh kecil, ngobrol-ngobrol arti skin to skin itu dibutuhkan, terus akhirnya dan dikasih aja bisa dibangun dengan chat mungkin berapa kali sehari. Itu obrolan mama ini nggak mungkin nggak diterima kan gitu. Kenapa kamu selalu bangkang, kenapa kamu selalu seperti itu. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang bijak, minimal kenapa ya hal itu terjadi pada komunikasiku sama anak. Artinya introspeksinya bukan kenapa kamu, tapi kenapa saya, kan gitu ya. Ini nggak banyak terjadi komunikasi internal antara mama dengan dirinya gitu loh. Karena banyak orang tua yang masih muda melahirkan anak dan dia masih kebingungan cara berkomunikasi dengan dirinya, apalagi dengan si putra putrinya gitu. Ini kendala memang. Lagi-lagi komunikasi harus efektif. Artinya tidak melulu kita mengatur si anak. Yang pasti anak itu sudah paham yang terbaik bagi dirinya. Kita tinggal memberi wawasan, batasan, dan kasih sayang, yang pasti itu. Jangan sampai ada kayak rambu-rambu yang terlalu kuat, terus warning-warning yang terlalu bikin bikin kadang itu kayak semacam trauma. Masa sih kayak gitu, kalau kayak itu nggak zamannya ya. Artinya anak-anak sekarang itu lebih waspada sebenarnya. Tinggal ya itu beri kasih sayang lebih, perhatian lebih. Artinya rambu-rambu itu cukup hanya sekedar wawasan. Kalau seperti ini. Jadi anak itu nggak takut, mentalnya tetap terjaga, tapi lebih melahirkan anak-anak yang bijak. Oh kayak gini kata mama kan wawasannya ada ini dikasih teorinya gitu loh. Tinggal si anak ini bisa mempraktekkan sendiri. Artinya kan ada semacam awareness, paham, tingkat kesadarannya tinggi. Akhirnya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa jadi akan merugikan bagi dirinya. Karena apa? Bukan petuah dari orang tuanya, tapi wawasan yang meluas, akhirnya menumbuhkan kesadaran. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi ini sebenarnya case parenting ini sangat rumit ya. Kalau kita bilang bahwa orang tua nggak mungkin salah, itu juga nanti ada rasa protes di anak. Egois banget sih orang tua kan gitu ya. Nanti kalau bilang kita anak itu harus terus dimengerti, karena gimana pun anak kita nanti terlampau ada kayak semacam toleransi. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan masalah, kan ini case-nya kan ada masalah ya, sebaiknya yang paling tepat, paling efektif adalah kembali ke diri kita, ke orang tua tersebut. Gimana pun produk ya, karena ini kan kalau kita ngomong tentang mungkin secara general itu kan titipan secara spiritual ya. Tapi kalau kita ngomong rumah tangga ini memang kita melahirkan. Terus kalau dari dalam ikatan tuh buah kasih sayang kan gitu.
kalau namanya buah dari kasih sayang itu kan nggak mungkin salah, bentuknya pasti kasih, ya. Tapi kalau sudah ada rasa kesel, marah, kecewa dengan anak, berarti yang harus dievaluasi rasanya adalah orang tua terhadap anak. Karena menurut saya nanganin case parenting itu udah 8 tahun ya, nggak mungkin anak itu dengan sengaja marah atau maki atau apa, bentuknya pasti hilaf. Nggak ada satupun anak di dunia ini tuh sebenarnya sengaja membangkang. Kalau ngomong naluri ya, gimana pun dia terlahir dari rahim ibunya kan gitu, nggak ada hati kan gitu ya. Karena bentuknya kasih, namanya produk kasih pasti kasih, nggak akan pernah gagal kasihnya. Tapi karena saluran kasihnya, karena kan ada ikatan ya, ikatan ini terputus gara-gara apa? Keselnya orang tua, marahnya, kecewanya, lagi-lagi ego. Kalau mau kita introspeksi diri dan cepat melalui proses masalah itu, yang paling baik, yang paling bisa cepat dan membantu itu orang tuanya yang pasti lebih mengevaluasi dirinya. Coba bukan mengalah, tapi minimal memberi ruang. Kalau kita ngomong, cobalah ngalah sedikit, nggak usah nanggepin kayak gitu. Tapi kan seolah-olah kayak kita menghadapi suatu masalah ini kan nggak fair gitu loh, mau anaknya bangkang. Sebenarnya kalau ngomongin esensinya bukan di situnya, tapi kita memberi ruang. Artinya gini, kalau anak itu kita kasih ruang, kasih sayang kita lebih terlihat satu. Artinya kalaupun dia merasa kecewa sama kita, dia bisa bijak. Tapi kalau satunya menyerang, saling masing-masing egonya ini kuat ya harus melemah yang lebih kuat dong, betul ya. Jadi mamah yang harus bisa lebih menguatkan. Nah ini salah satu support system juga menurut saya. Jadi ketika orang itu punya kesadaran bahwa dia orang tua yang lebih kuat secara mental, dia harus bisa mengayomi, sebenarnya akan lebih cepat selesai. Oke, intervensi orang tua itu kan dimanapun sangat berpengaruh ya, persentasenya sangat tinggi. Tapi kalau memang di sini orang tuanya pada dasarnya itu kurang mempunyai wawasan tentang parenting, gimana caranya berkomunikasi dengan anak lebih efektif lagi, gimana caranya lebih harmonis lagi, ya butuh yang namanya mungkin psikolog mungkin ya, terus orang-orang yang praktisi yang berhubungan dengan mental kan gitu ya, karena lagi-lagi ada disiplin ilmunya, ada ilmunya. Komunikasi dengan anak kalau pengen lebih harmonis juga ada ilmunya. Lah, kita nggak menyalahkan para ibu-ibu yang belum paham tentang itu. Makanya perluas pengetahuan tentang gimana caranya untuk membesarkan hati dulu. Karena orang tua juga manusia ya, punya yang rasa mungkin kesal, rasa marah, rasa kecewa. Selesaikan diri sendiri. Mungkin ada ilmu healing untuk orang tua yang akhirnya dia melepaskan rasa kemelekatannya. Oh iya ya, kalau kita ngomong anakku tuh kan pasti kayaknya ibunya bermain di situ. Tapi kalau kita iya ya titipan, dia juga manusia, dia juga butuh dihargai, dia butuh dipahami. Artinya kita punya yang namanya kebijaksanaan dalam hati kita bahwa iya ya, saya bukan mengalah, tapi saya memberi ruang. Ini fasilitas yang saya berikan terhadap anak saya sebagai orang tua. Jadi egonya minimal menurun. Makanya penting banget setiap ibu muda supaya nggak terjadi banyak hal hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi. Namanya anak sekarang itu kayaknya lebih pintar, lebih cerdas, wawasannya lebih luas daripada orang tua. Makanya orang tua juga harus gimana caranya menambah wawasannya dengan membaca buku mungkin, atau mungkin konseling. Konseling itu akan saya tetap anjurkan pada ini ya, mungkin pasangan muda apalagi ya, belum melangkah ke arah mungkin mau melangkah ke arah pernikahan, sudah harus dipersiapkan. Karena trauma batin ya, terus ego-ego yang ada dalam diri kita yang sifatnya itu bisa merusak karakteristik dari positif kita atau vibe kita atau energi baik kita, itu bisa dari rahim. Itu yang perlu dipahami. Makanya terkondisikan benar-benar sebelum menikah sudah siap bahwa saya akan punya anak,
saya akan punya suami dengan resiko-resiko yang ada, dengan komitmen yang ada, dengan rasa bahagia yang seperti apa, mungkin ada kekecewaan di situ, itu harus dipahami. Di sini terutama yang single parent, saya paham ini nggak mudah, tapi minimal untuk menyelamatkan mental kita, coba kita belajar untuk healing, menerima karakter dasar dari diri kita, menerima kekecewaan dari diri kita, alhasil nanti anak ini nggak menjadi korban. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.